Kita lanjutkan kembali dua sisi Bang Reza yang terpotong tadi. Artinya semua perbincangan kita di malam itu bahwa Anda menyebutkan ada dugaan pelanggaran, itu kode etik, dugaan pelanggaran prosedural. Artinya ini terpatahkan semua dengan putusan ditolaknya peninjauan kembali oleh MA. Ya. Waktu itu saya khawatir betul bahwa penanganan atas kasus ini baik oleh penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024 terindikasi ada sejumlah pelanggaran etik dan bahkan mungkin juga terindikasi ada pidana. Prosedural, proporsional, profesional tampaknya diterabas sedemikian rupa. Tapi akibat adanya putusan PK, maka sah sudah saya memilih untuk tidak masuk dalam perdebatan tentang hal itu. Justru malam ini saya mengajukan 4-5 pertanyaan bukan kepada Mahkamah Agung, bukan kepada advokat, bukan kepada keluarga korban, tapi justru kepada Mabes Polri. Pertanyaan pertama, seingat saya Bang Jutek Bongsu dan kawan-kawan ini pernah mengajukan sekian banyak laporan ke Mabes Polri. Betul. Terkait Ibtu Rudiana, terkait laporan palsu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Aib dan Dede. Pertanyaan saya, seiring dengan keluarnya putusan PK ini, Mabes Polri masih menganggap penting tidak laporan-laporan itu untuk ditindaklanjuti? Atau jangan-jangan Mabes Polri beranggapan sudah selesai? Game over, tidak ada lagi urgensi bagi kami untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Bang Jutek Bongsu dan kawan-kawan. Itu pertanyaan pertama. Akan ditindaklanjuti seperti apa? Oke, karena tidak ada yang menjawab, kita coba tanya ke Bang Jutek ya. Saya selesaikan dulu ya. Pertanyaan nomor 2. Nasib para terpidana ini anggaplah sudah selesai. Tapi kasusnya sesungguhnya belum rampung. Kenapa? Karena dalam putusan baik itu di PN, PT, kasasi, dan sekarang diperteguh oleh PK, ada 3 atau 4 orang yang statusnya masih buron. 3 DPO masih. 3 DPO. Ya. Kita bayangkan 3 DPO itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Melakukan pembunuhan dan juga ruda paksa. Pertanyaan saya ke Mabes Polri dan juga boleh ke Polda Jabar. Akankah mereka mencari 3 orang DPO itu? Mencari loh ya, bukan mencari-cari DPO. Mencari DPO akan dilakukan atau tidak? Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Kapolri dalam salah satu kesempatan pernah memberikan testimoni, bahkan bisa disebut sebagai sebuah otokritik, bahwa kerja penyidik Polda Jabar pada tahun 2016 belum sungguh-sungguh berdisiplin dengan kaidah saintifik. Itu perkataan Kapolri. Izinkan saya bertanya Pak Kapolri, tidak saintifiknya di sebelah mana? Sekaligus pertanyaan nomor 4. Mabes Polri pernah membentuk tim sus untuk menginvestigasi ulang penanganan kasus Cirebon. Pertanyaannya, apa sesungguhnya temuan dan rekomendasi tim sus tersebut? Bagi saya, belum pernah disampaikan ke kita. Ya. Pengungkapan kasus yang baik harus memenuhi 4 hal. Tuntas, menyeluruh, objektif, artinya sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan kaidah saintifik. Dan yang keempat yaitu transparan. Nah, pada aspek transparan ini izinkan saya sekali lagi untuk bertanya, Kapolri tidak saintifiknya penanganan kasus itu pada sisi sebelah mana? Serta tim sus Mabes Polri temuan serta rekomendasinya seperti apa? Itu pertanyaan nomor 3. Oke, menarik sebenarnya, cuman nggak ada yang bisa menjawab karena pihak kepolisian kan nggak ada. Saya sedikit lagi Mbak, 30 detik. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat penting itu harus diajukan kepada Mabes Polri. Ya. Dalam kurung SEQ terutama sekali adalah Kapolri. Siapa yang sepatutnya menanyakan hal-hal itu? Menurut saya, satu-satunya pihak yang kalau mengajukan pertanyaan itu tidak mungkin tidak dijawab adalah Komisi 3 DPR RI. Anda mengarahkan ini harus dibawa. Senyampang bahwa Komisi 3 belakang ini tampaknya antusias sekali memanggil Polri terkait dengan kasus A, kasus B, kasus C dan seterusnya. Maka sangat baik sekiranya kali ini Komisi 3 DPR RI juga memanggil Mabes Polri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Mudah-mudahan Komisi 3 mengajukan pertanyaan pasti akan dijawab oleh Mabes Polri. Mudah-mudahan didengarkan atau disaksikan malam hari ini ya. Oke, saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, terkait yang satu mungkin kita bisa sedikit cross check terkait dengan laporan terhadap 3 orang itu. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Jadi Mbak Anggia, ada 3 laporan polisi kami yang sedang berproses di Barreskrim Mabes Polri. Yang pertama terhadap, satu ada di Polda Jabar ya, karena dilimpahkan ke Polda Jabar terhadap Pasren dan Kavi. Kemudian 2 ada di Barreskrim yaitu terhadap Aib dan Dede dan juga kepada Aibtu Rudiana. 1 LP yang menurut kami itu udah nggak mungkin, saya bisa pastikan walaupun belum digelar oleh Mabes Polri, saya pastikan itu nggak mungkin bisa akan stop
karena kami melaporkan tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan di muka persidangan terhadap Aib dan Dede. Karena dua orang inilah yang melihat bahwa 7 atau 8 orang yang sedang, satu kan saya katakan sudah bebas. Mereka inilah pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dede dalam persidangan PK kemarin itu sudah mengatakan itu tidak benar, bohong dia. Ketika kami sedang melaporkan, Dede ini mengaku dan memberikan keterangan di bawah sumpah kemarin di persidangan PK, itu dia berbohong. Artinya kami ketika sedang melaporkan, orang yang dilaporkan mengaku ini sempurna. Nggak bisa di stop, ya kan? Entah udah pasti Dedenya akan tersangka, itu udah pasti, kan gitu. Ya, menurut saya proseslah segera. Kenapa ini penting buat kami? Langkah hukum selanjutnya adalah ketika Dede ini diproses dan dia sudah mengaku bahwa itu tidak betul, maka timbul pertanyaan, rangkaian peristiwa yang melihat mereka malam itu dibunuh 27 Agustus 2016 berarti akan berubah. Ya, ada pertentangan ya antara kesaksian yang dia sampaikan. Ini akan berubah. Ini bagian dari PK kemarin Anda hadirkan. Oh iya, kalau PK kemarin kan artinya baru Dede yang berbicara. Iya. Kalau ini dinaikkan statusnya lalu nanti diputuskan pengadilan, maka ini akan menjadi keputusan yang inkrah. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan sementara Hakim MA menganggap itu tidak memenuhi persyaratan? Dedenya ngaku kok itu bohong, gimana Mbak Anggia? Dia ngaku kok, ini kan pidana, nggak ada sangkut pautnya dengan proses PK kemarin. Tapi hasil PK ini ketika nanti Dedenya mengaku dan diputuskan pengadilan, maka akan terjadi perbedaan pertentangan keputusan antara Mahkamah Agung dengan keputusan pidana yang sedang berjalan. Ini yang akan kami tempuh. Terkait satu lagi Mbak Anggia, ya supaya masyarakat tahu, tadi yang Bang Reza sampaikan, Bang Reza, bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan kami sudah akan kirim surat ke Komisi 3. Kami akan minta audensi tentunya untuk meminta perhatian untuk mengawal kasus pidana atau laporan polisi kami dan juga terhadap janji ya tim sus oleh Kapolri. Ya, gitu. Baik, sebentar Bang Jutek. Bang Fredrik, sebentar Bang Fitra. Pak Fredrik, ini kita sudah mendengarkan panjang lebar nih, termasuk tadi ada kekecewaan soal Hakim MA yang tidak pada kurang pas kalau menurut Bang Jutek di sini untuk menyidang kasus kliennya. Kalau Anda sebagai praktisi hukum yang sudah puluhan tahun, apakah itu menjadi isu bagi Anda, Pak Fredrik? Oke, terima kasih. Begini, saya menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Begini ya. Hakim itu ditentukan ke kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, tata usaha negara, dan sebagainya. Itu tidak berarti bahwa si A ini hanya bisa militer atau dia hanya ngerti hukum pidana. Hakim itu ngerti semuanya. Sehingga dalam hal ini adalah wewenang daripada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan si A yang jadi ketua majelis, si B yang menjadi panitra atau siapa segalanya. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Masalah soal 2 minggu lagi pensiun, itu masalahnya tahu, seseorang itu biarpun besok mau pensiun, hari ini dia wajib untuk melaksanakan tugas. Tidak ada trik kecuali dia sudah dinonpalukan, sementara diistirahatkan oleh ketua. Selama dia tidak diistirahatkan adalah sah menurut hukum. Ya. Jadi ini adalah sesuatu menurut saya, ini adalah suatu fitnahan ya. Sudah kebangetan itu kalau menyatakan bahwa hakim militer itu kok, kenapa hakim militer dari kamar militer yang menanganin? Kenapa dia sudah 2 minggu dia ditunjuk? Selama dia itu tidak melanggar prosedur, itu sah. Pembicaraannya ini justru tendensi ini untuk melakukan pemfitnahan, menurut saya ya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang bukan menjawab ya, memberikan pendapat saya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh teman-teman di sini. Bagaimana seperti contoh minta tanya MA untuk menjawab. MA tidak punya kewajiban menjawab karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, kan? Kemudian tadi rekan Jutek mengatakan akan mengadakan gerasi, abolisi, asimilasi dan segalanya. Tapi enggak gerasi karena gerasi artinya dan segalanya. Masalahnya sekarang harus tahu, Pak, Undang-Undang Gerasi itu sudah sangat jelas bahwa harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung dan DPR. Apakah Mahkamah Agung ini telah memutuskan dia itu akan memberikan rekomendasi?
Kedua ya, itu silakan orang Mahkamah Agung yang memutuskan. Kedua, gerasi kan sudah pernah diajukan ditolak. Memang tidak ada Gerasi. larangan. Gerasi tidak diajukan, tidak menjadi opsi tadi ya. Sudah disebutkan. diajukan, Mbak, sudah Hah? ditolak. Oke. Gitu oleh mereka Sudah itu. sempat mengakui kesalahannya berarti. Iya. Oke. Mereka mengatakan tidak merasa tanda tangan. Silakan, Mbak, itu silakan buktikan. Kita tidak ikut campur, saya hanya bicara masalah prosedur hukumnya. Kemudian, Pak, saya tadi dengar cerita kan daripada rekan Pitra dan Daki, saya juga mendengar sendiri. Waktu itu saya pernah menegur rekan Jutek, menjamin 1000% pasti menang. Advokat itu tidak boleh menjamin, Pak. Ini pelanggaran kode etik. Saya heran ini kenapa Pradi tidak memproses. Tidak perlu ada laporan, itu seharusnya sudah diproses itu. Tapi itu di luar konteks lah Pak. Ya, Kalau oke, kita Pak. melihat sekarang, Pak sebentar. kemudian- saya klarifikasi, saya tidak pernah mengatakan 1000% menang. Diputar kembali. Ya, saya ada 1000% putaran, saya ada akan rekamannya. dikabulkan. Coba ya, direkamkan. nanti Kalau bisa ini dibuktikan bahaya ya. nanti. Tidak berbahaya, silakan aja. Ya. Ya. Boleh kita Terus nggak kemudian hapus? karena saya sekarang Pak lagi Fredrik bicara ini supaya jangan sebagai kuasa hukum atau sebagai pengamat. saya pengamat tapi saya bicara yang benar karena Anda tidak selalu benar, maka saya mengatakan melihat Anda nggak bahwa benar. statement Anda Saya itu kuasa Anda hukum. kalau benar ya pasti saya bilang Bapak-bapak, benar. Ini setiap Begitu kali kan? berkomentar Anda kuasa Oke, kuasa sebentar, hukum. sebentar. Sebentar. Laporan polisi tidak ada jaminan. Polisi itu punya kewajiban harus diproses, Pak. Polisi itu melakukan penyelidikan. Kalau tidak cukup unsur, dia akan hentikan. Ya kan, dalam hal ini seolah-olah wajib polisi itu melanjutkan sampai tuntas. Nggak ada ceritanya itu, Pak. Harus begitu, Pak. Itu tergantung daripada penyidik menganggap cukup unsur atau tidak cukup unsur. Jadi jangan dalam hal ini kita memvonis apa-apa tidak sesuai dengan kehendak saya, berarti penyidiknya nggak benar. Tidak sesuai dengan kemauan saya, hakimnya nggak benar. Nggak bisa, Pak. Kita Itu dari mempertanyakan, kacamata Pak. itu berbeda. Kita bertanyakan kenapa kasus yang begitu viral dikasih ke kamar pidana militer. Ya silakan, Pak, tapi dalam hal ini tidak Kami bisa bertanya, mengatakan oke, kenapa ke silakan aja kamar mau jawab, militer. jawab, Mahkamah Seolah-olah Agung kan kamar gitu. militer tidak punya wewenang. You Baik, kalau gitu menghina saya harus hakim jeda. itu. Saya jeda dulu sebentar, Bapak-Bapak sebentar. Itu udah Oke, keliru Mirsa, kami banget akan itu. lanjutkan dua sisi usai jeda saat lagi, tetaplah bersama kami.